Selamat pagi Romo dan Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Rosmaria Gisela dari lingkungan Santo Aloysius Gonzaga, wilayah 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan narasi kitab suci dari kitab Daniel bab 3 ayat 1 sampai dengan 30, perapian yang menyala-nyala. Pada suatu hari, Raja Babilonia yang bernama Nebukadnezar membuat patung emas raksasa yang tingginya setara dengan bangunan bertingkat 8. Patung ini didirikan di daratan Dura di wilayah Babel. Lalu, Raja Nebukadnezar menyuruh orang untuk mengumpulkan para pegawai kerajaan untuk menghadiri peresmian patung yang didirikannya itu. Keesokan harinya, para pegawai kerajaan berkumpul di tempat itu. Mereka ingin melihat patung emas raksasa yang didirikan raja. Para pegawai kerajaan juga melihat tempat perapian yang dibangun dekat dengan patung itu. Para pengawal membuat api yang besar di dalam perapian itu. Mengapa mereka membuat tempat perapian di sana? Orang-orang saling berbisik keheranan. Tidak lama kemudian, berdirilah seorang laki-laki di hadapan kerumunan orang-orang itu. Berkatalah ia dengan suara nyaring, "Saudara-saudari, dengarkan perintah raja. Jika musisi memainkan musiknya, kalian harus membungkuk dan menyembah pada patung emas itu. Jika ada yang tidak menuruti perintah ini, mereka akan dilempar ke dalam perapian itu." Tidak lama kemudian, berbunyilah musik. Setiap orang langsung membungkuk. Setiap orang, kecuali Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka tidak tunduk pada patung itu. Beberapa orang Kasdim yang melihat mereka tidak ikut menyembah segera memberitahu raja. "Ya raja, lihat, di sana ada 3 orang Yahudi yang tidak memuja dewa tuanku. Mereka juga tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan." Mendengar perkataan tersebut, wajah Raja Nebukadnezar memerah menahan marah. Kemudian ia langsung memerintahkan pengawal kerajaan untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadapnya. "Pengawal, cepat bawa mereka kemari." Para pengawal dengan segera membawa Mesah, Sadrah, dan Abednego menghadap raja. Tidak lama kemudian, datanglah ketiga umat Allah itu. "Apakah benar kalian tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Aku akan memberikan satu kesempatan terakhir untuk kalian. Sembah patung itu, atau kalian akan kulempar ke dalam perapian yang menyala-nyala di sana. Siapakah yang akan menolong kalian nanti?" Mendengar perkataan raja tidak membuat Sadrah, Mesah, dan Abednego khawatir. Mereka tetap berdiri kukuh. "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup menyelamatkan kami, maka ia akan menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Bahkan, jika kami tidak diselamatkan Tuhan, kami tetap tidak akan menyembah patung itu." Jawab Sadrah, Mesah, dan Abednego dengan penuh keyakinan. Mendengar jawaban dari ketiga umat Allah itu membuat raja semakin marah. Kemudian ia memerintahkan para pengawal kerajaan untuk membuat perapian 7 kali lebih panas dari biasanya. Lalu Raja Nebukadnezar
menyuruh para pengawal untuk mengikat ketiga umat Allah itu, dan mereka langsung dilempar ke dalam perapian. Saking panasnya perapian itu, bahkan para pengawal yang memasukkan Sadrah, Mesah, dan Abednego ikut terbakar. Raja Nebukadnezar memperhatikan perapian itu. Tak lama kemudian, terkejutlah ia dan bangun dengan segera. Pengawal, tidakkah kita memasukkan 3 orang ke dalam perapian itu? Jawab pengawal, benar ya Raja. Tetapi mengapa aku melihat ada 4 orang sedang berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu? Dan yang keempat terlihat seperti anak Allah. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil mereka, dan keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari dalam perapian. Orang-orang yang berkerumun sangat tidak mempercayai hal itu. Mereka tidak percaya bahwa Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak terbakar. Bahkan mereka tidak mencium bau asap sekalipun. Lalu berkatalah Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Allah dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Allah mereka telah mengutus malaikatnya dan menyelamatkan hamba-hambanya. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari suku bangsa manapun yang menghina Allah mereka, ia akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan. Sebab tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan hambanya dengan cara seperti ini." Setelah kejadian itu, Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan tinggi bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Lalu, pesan apa yang bisa kita dapatkan dari cerita kali ini? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kali ini. Salah satunya yakni saat kita memilih untuk melawan arus demi melakukan hal yang benar sesuai dengan iman kita, hal ini seperti ibarat kita sedang membuka pintu yang sedang tertutup. Prosesnya memang sulit. Karena itu, setiap orang yang berani melawan arus dan menjadi berbeda dari dunia, pasti akan menghadapi proses yang menyakitkan. Di antaranya berani melawan ketakutan, berani melakukan hal yang berbeda, dan terus berjuang apapun tantangannya. Jadi, ketiga sikap inilah yang kita butuhkan ada dalam diri orang-orang yang percaya di masa ini. Jangan pernah takut menjadi pribadi yang melawan arus dunia dan berjuang demi kebenaran. Karena saat hal itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekian penampilan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.